Namaku Rizky, mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus di Bandung. Aku sebenarnya bukan orang yang gampang takut apalagi soal hal mistis. Tapi kejadian malam itu mengubah segalanya. Sekarang setiap kali aku melewati jalan itu, tubuhku refleks merinding. Karena aku tahu mungkin dia masih ada di sana. Menunggu orang sepertiku yang nekat melewati jalan itu tengah malam sendirian. Waktu itu aku pulang dari rumah temanku di daerah Cimbuleuit, kurang lebih jam 12:30 pagi. Karena aku ingin cepat sampai di kosanku di daerah DU, aku pun mengambil jalan melewati salah satu jalan yang membelah hutan kota. Ketika sudah malam hari, jalan itu sepi, sunyi dan cenderung gelap. Begitu motorku masuk ke area itu, entahlah, suasana yang kurasakan langsung berbeda. Lampu-lampu jalan rasanya lebih redup, dan udaranya pun aneh, lembab, dingin tapi seperti menekan dada. Aku memperlambat laju motorku. Dan samar, aku melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang perempuan. Pikirku mungkin warga yang ada di daerah sana. Saat motorku mulai mendekat, dia melangkah, menyeberang pelan-pelan. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Perlahan aku rem motorku. Ketika hampir berpapasan, dia sampai di tengah jalan. Dia menengok ke arahku, mengangkat wajahnya. Dan ketika itu, astaga, motorku oleng seketika ketika kulihat wajah perempuan itu tidak ada mata, hidung atau mulut. Wajahnya datar, rata, pucat seperti kain kosong dan hanya permukaan rata tanpa bentuk. Hingga tubuhnya mulai bergetar seperti kejang-kejang, lalu menghilang seketika di depan mataku. Aku panik dan hampir jatuh dari motor. Aku tetap gas motorku sambil menoleh ke arah kaca spion dan tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ketika itu hatiku mulai tidak tenang. Beberapa meter melaju, kini kurasakan motorku terasa lebih berat. Seperti diboncengi sesuatu. Sadar akan hal itu, aku tidak berani menoleh.
Sampai tiba-tiba dari sebelah kiri dekat helmku terdengar suara lirih seorang perempuan. Berkata, "Anterin saya ya." Suara perempuan itu pelan, sangat dekat, tepat berada di belakang telingaku. Ketika ku tengok di spion, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku bisa merasakan ada seseorang yang duduk di belakang jokku. Dan aku mencium bau aneh. Bau tanah basah disertai bau busuk seperti bangkai. Satu hal yang aku lakukan saat itu, aku tetap sadar, tetap fokus, memacu motorku secepat mungkin, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Entah kenapa jalan terasa panjang, seperti tidak berujung. Sampai di salah satu tikungan, tiba-tiba, loh, motorku mendadak mati. Aku melipirkan motorku ke sisi. Ku tengok kiri kanan, tidak ada kendaraan lain selain motorku. Kenapa ini tiba-tiba mati sih? Aku nyalakan berulang-ulang, tapi motorku tidak mau menyala. Aku sangat panik saat itu. Sampai kini terdengar suara tawa, seperti suara tertawa anak kecil, tapi sumbang. Aku lihat ke sekeliling. Di area yang cukup gelap saat itu. Sampai di salah satu lampu jalan yang terlihat teremang dan berkedip, kulihat lagi ada yang berdiri. Persis seperti sosok perempuan yang kulihat tadi. Tapi kali ini berbeda. Tingginya tidak normal, melebihi orang normal pada umumnya. Mungkin lebih dari 2 meter. Rambutnya menjuntai sampai tanah, dengan gaun putih lusuh. Terlihat sobek di beberapa bagian. Tangannya panjang, kurus, hingga menyentuh tanah. Wajahnya kini terlihat berbeda. Separuh wajahnya rata dan separuhnya rusak. Mata kirinya terlihat hitam dan mulutnya menyeringai lebar. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Dan
terdengar suara tawanya yang menyeramkan. Perlahan namun konstan mengelilingiku. Aku pejamkan mataku. Kakiku sangat lemas. Aku masih terduduk di motor, menundukkan badanku meringkuk di depan stang motorku. Aku berdoa di dalam hati. Entah kenapa saat itu aku menangis. Batinku merasa tak karuan. Tangisku muncul bukan karena takut, tapi terasa kesedihan yang luar biasa yang tiba-tiba datang. Rasanya seperti ada duka yang sangat dalam terasa ditumpahkan padaku. Dan tiba-tiba dengan sendirinya suara itu hilang dan rasa sesak itu pun hilang. Perlahan aku coba menyalakan motorku dan motorku kembali menyala. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, aku menceritakan pengalamanku ini pada temanku. Temanku bilang memang jalan itu bisa dibilang salah satu urban legendnya Bandung. Menyimpan banyak misteri dan cerita-cerita. Cerita misteri yang ada di sana pun mempunyai versi yang berbeda-beda. Banyak juga yang mengalami kejadian-kejadian aneh ketika melewati jalan itu. Dan aku mungkin hanya salah satunya. Setiap daerah menyimpan satu energi yang berbeda-beda. Yang jelas, ketika malam hari adalah waktunya mereka yang berkeliaran. Hanya saja kita tidak pernah tahu kapan mereka akan menunjukkan sosoknya pada kita. Dan pastinya, apakah kita akan siap ketika mereka memperlihatkannya pada kita?